Halo semua, apa kabarnya? Kali ini saya akan menjabarkan sebuah film Jones and the Wall tahun 2021. Gimana ceritanya? Langsung saja siapkan kopi, duduk manis, dan selamat menonton. Dikisahkan ada seorang anak yang mempunyai sifat pendiam, tidak banyak gaya, tapi suka penasaran dengan hal yang belum ia ketahui. John namanya, dan ini bocahnya. John terlahir dari keluarga yang bisa dibilang kecukupan, mempunyai keluarga harmonis lengkap dari ayah, ibu, kakak perempuan, semua ada, tidak kurang suatu apapun. Layaknya keluarga pada umumnya, normal-normal saja. Keesokan harinya, John di saat sedang menerbangkan drone-nya, dia menemukan bunker di belakang rumahnya. Entah siapa yang membuatnya dan untuk apa peruntukannya. Tak sengaja drone milik John tersangkut di pohon dan ia harus memanjat untuk mengambilnya. Tapi dia terjatuh, alhasil badannya luka ringan. Seperti di awal, John ini anaknya suka penasaran, termasuk dia mencoba minum obat tidur milik ibunya sendiri. Saat pagi-pagi sedang sarapan bersama, terlihat John ngantuk parah akibat obat tidur yang ia minum tadi. Kemudian John bilang kalau tadi pagi dia menemukan bunker di belakang rumahnya. Tentu saja sang ayah menjelaskan apa itu bunker, untuk apa, dan lain-lain. Tapi nampaknya John ini tidak paham-paham juga dengan penjelasan sang ayah. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa John ini mengidap penyakit yang dalam bahasa gaulnya geblek. Terlihat John sedang mengamati tukang kebun. Dia pun penasaran, bapak lagi ngapain, gimana caranya, untuk apa, dan lain-lain. Dengan santai tukang kebun menjelaskan pertanyaan si John tadi. Tapi memang dasar bocah geblek, dijelaskan hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Dan yang lebih geblek lagi, John memberi minum segar ke tukang kebun itu, tapi dikasih obat tidur dengan dosis yang sangat tinggi. Akhirnya tukang kebun itu pun tak berdaya menahan kantuk yang luar biasa. Di suatu malam yang tak habis pikir dengan kelakuan si John ini, dia malah melanjutkan eksperimen dengan obat tidurnya itu. Kali ini ayah, ibu, kakak perempuannya semua dibuat tepar dengan obat tidur tadi. Dan tanpa alasan yang tepat, John ini membawa keluarganya ke bunker yang ia temukan tadi pagi. Memang dasar bocah geblek. Keesokan harinya, ayah, ibu, dan kakak perempuan John kaget saat terbangun dari tidurnya. Kenapa mereka ada di bunker? Siapa yang melakukan semua ini? Sementara John sedang menelpon melarang orang datang ke rumahnya, tak terkecuali tukang kebun tadi, agar aksinya itu tidak diketahui orang lain. Berdasarkan tutorial YouTube, John pun mencoba untuk menyetir mobil milik ayahnya. Walaupun awalnya enjut-enjutan, tapi akhirnya lancar juga. Kemudian John pergi ke ATM untuk mengambil uang, lalu membelikannya dengan fried chicken dengan porsi combo untuk dimakannya. Sementara ayahnya dalam kondisi yang memprihatinkan masih memikirkan kondisi John. Namun tiba-tiba John muncul begitu ditanya, masih saja dengan ekspresi datar, tidak ada sepatah kata pun, lalu dia melemparkan makanan dan minuman untuk keluarganya. Lantas dia pergi begitu saja. Dari situlah sang ayah yakin kalau pelakunya tak lain dan tak bukan, dialah si John, si bocah geblek itu. Keesokan harinya, John terlihat membawakan selimut dan lampu senter untuk ayahnya. Masih seperti biasa, dia hanya diam dan membisu tanpa sepatah kata pun. Siang harinya John bersenang-senang bersama temannya tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun terhadap orang tuanya, yang seolah-olah tidak terjadi apapun, padahal orang tuanya menderita di dalam bunker. Bahkan si ibu sampai makan kulit pisang karena kelaparan. Keesokan harinya John dikagetkan oleh sahabat ibunya yang sedang berada di rumahnya. Ibu ini sangat baik karena khawatir dengan kondisi si John. Tapi si John ini malah berimajinasi tentang hal yang sering dilakukan oleh orang dewasa. Dalam hal ini adalah hubungan seksual. Dan ia ingin mewujudkan keinginannya itu dengan si ibu ini. Layaknya kadal buntung, si John menggoda si ibu itu. Tapi sayang seribu sayang, ibu itu malah pergi meninggalkan si John.
Sore menjelang petang, si John mengantar makanan buat ayah, ibu, dan kakaknya. Kemudian dia duduk di tepi bunker itu, makan biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena kesepian, keesokan harinya John mengambil keputusan untuk mengeluarkan keluarganya dari dalam bunker. Setelah kejadian ini, sang ayah hari itu juga langsung menutup bunker itu dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Sang ayah pun tidak menghukum si John atas perlakuannya tempo hari. Pertanda keluarga ini mempunyai sifat yang sangat bijaksana yang tidak dimiliki oleh keluarga manapun. Dan beberapa tahun kemudian, kakak perempuan si John sudah menjadi seorang ibu, mempunyai seorang anak yang bernama Lily. Tidak ingin kejadian yang menimpa keluarganya tempo dulu, dia memberi kehidupan yang layak dan melatih anaknya untuk hidup mandiri. Tamat. Hikmah yang bisa kita petik dari film tadi adalah sayangilah keluargamu, karena keluarga itu segala-galanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Saya Moel pamit undur diri dan sampai jumpa.